Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadratal muhtaram Fadilatul Syekh Kiai Haji Hanan Tibyan dan seluruh pemangku kebijakan di Pondok Pesantren Puncak Darussalam, juga yang amat saya hormati beliau Kiai Haji Bastomi Tibyan yang hadir membersamai kita, juga ketua yayasan. Mohon izin sepenuhnya saya pakai bahasa Indonesia, murni tashilan lana walaisa tafhiman lakum. Kuntum adunno annakum fahimuna mi'a fil mi'a bil lughatil arabiyya walakin lastu bil arabi wala astati an atakallam al-arabi gullah. Hina idin sanatakallam bil Indonesia. Wa hinama Ustad Faisal kana mutakalliman bil arabi mi'a fil mi'a wa Profesor Muhammad Yunus mukhtalid bainal Indonesia wal Arab, kuntu mutakalliman bil Indonesia mi'a fil mi'a. Ewa Nahnu katanya bahasa Indonesia, kok bahasa Arab. Baik, saya akan membawakan hasil pemikiran kecil saya yang merupakan review dari internalisasi saya terhadap pesantren sebagai kawah candra di muka pengkaderan karakter, nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang seutuhnya hanya bisa ditemukan di pesantren. Profesor Faisal tadi sudah mengeksplorasi begitu banyak tentang apa itu pendidikan karakter, bagaimana kita bersikap baik sebagai insan dengan insan sesama insania, baik insan dengan Allah sebagai khalik dan dengan alam semesta. Profesor Yusuf sudah mengelaborasi bagaimana pentingnya kepemimpinan baik dalam konteks sosial ataupun dalam konteks Rabbani kita. Saya akan mempertemukan dua makalah ini di mana itu semua bisa dididik, diberikan. Jawabannya adalah di pesantren. Pesantren satu-satunya embrio pengkaderan karakter, dalam bahasa kita akhlak. Ada mungkin file yang sudah saya berikan. Kita lihat abstrak penelitian saya. Kenapa pesantren begitu unik? Di pesantren itu ada the five atau panca apa saya sebut? Panca jiwa pesantren. Ada nilai kejujuran yang itu di lembaga lain di luar pesantren hanya sebatas slogan, sebagai slide, sebagai bahasa saya adalah metaforgana. Di pesantren kejujuran tanpa terteorikan. Kita sudah belajar hadis sedemikian rupa, ayo kita praktekkan. Kejujuran dibangun mulai dari komunitas terkecil di dalam kamar, komunitas di daerah, komunitas di luar madrasah, di luar kelas, komunitas yang melebar di bawah di dalam tembok pesantren, dan komunitas ketika mereka liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Misinya la'allahum yahdarun. Santri membibit kejujuran dengan program taksir, dengan program reward and punishment, dengan program yang demikian menghebohkan seminar-seminar nasional dan internasional. Tapi di pesantren kajian itu tidak sebatas kajian belaka, tapi menjadi ruh. Nilai kejujuran itu sudah menjadi darah daging mereka. The five salt of pesantren, 5 karakter jiwa pesantren. Kedua, kesederhanaan. Di pesantren kita dihadapkan dengan dinamika yang begitu pesat, tetapi itu di bawah alam sadar mereka. Kesadaran mereka harus tunduk dengan makan berlauk tahu tempe. Kesadaran mereka harus patuh
dengan sikap yang tidak boleh serakah dalam makan, dalam berpakaian, bergaul, berbahasa, bahkan merokok pun. Kalau ada, di puncak nggak ada merokok. Kesederhanaan sudah menjadi role model, menjadi hierarki kehidupan keseharian santri. Lihatlah betapa bersahajanya santri. Itu semua berangkat dari pedoman utuh tentang role model kiai yang hidup bersahaja, sederhana, dan tanpa neko-neko. Moralitas tinggi. Di pesantren dijunjung tinggi moralitas. Yang sekali lagi ini bukan slogan, bukan pamflet, tetapi ini adalah ruh kita. Moralitas tinggi, kejujuran, kesederhanaan, moralitas tinggi ini tidak lagi menjadi pamflet di pesantren, tetapi sudah menjadi nafas darah daging kita. Moralitas kita yang semuanya adalah implementasi dari ajaran-ajaran kitab yang sedemikian rupa setiap hari kita kaji. Tetapi di pesantren kesadaran untuk sholat sunnah, rawatib, duha, tahajud, wiritan, puasa, hormat pada senior, mengasihi pada junior. Ini adalah bentuk-bentuk moralitas yang sudah tidak perlu dipampangkan dengan pamflet lagi. Tetapi ini adalah nafas daripada santri dan komunitas pesantren. Kemudian keluasan pengetahuan. Pesantren tidak hanya mengkaji kitab kuning klasik, tetapi pesantren mengkolaborasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang luar biasa. Pondok pesantren yang secara geografis terpencil seperti Puncak ini ternyata juga mengembangkan digitalisasi di semua sistem, mengembangkan teknologi yang bisa diupdate setiap saat. Santri menikmati luasnya pengetahuan tanpa batas. Guru-guru Dewan Asatid juga mengembangkan media pembelajaran dengan sangat amat leluasa. Kajian-kajian teknologi berbasis kearifan pesantren menjadi keunggulan yang tak ternilaikan. Oleh karena itu, maka pengalaman juga menjadi nilai dasar, modal awal bagi santri untuk siap diterjunkan di dalam persaingan global. La'allahum yahdarun. Bahasa kita dengan mengutip surah At-Taubah itu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Saya anggap santri adalah minhum ta'ifah. Liyatafaqahu fid din, mereka tafaqquh betul. Wal yundiru qaumahum, mereka membawa misi untuk menjadi penerang agar mereka la'allahum yahdarun. Para audien, para pemirsa yang saya hormati, mengapa pesantren? Mengapa karakter ini hanya bisa tumbuh subur di pesantren? Layak kita kaji lebih lanjut. Kenapa saya tertarik menganggap ini? Ada beberapa latar belakang, ada beberapa kegelisahan akademik, bahasanya anak-anak kampus, yang membuat saya tertarik menekuni kajian tentang pesantren dan kitab kuning. Pertama, pesantren hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai mercusuar yang menerangi jalan kehidupan mereka. Disadari atau tidak, pesantren menjadi rujukan awal dan rujukan akhir dalam menentukan hubungan manusia dengan Tuhannya. Senakal-nakal manusia, bahasa Maturana, seler-meler orang, sajing bajing orang, suatu ketika dia akan butuh pada Tuhannya. Dan jalan untuk menunjukkan hubungan dia dengan Tuhannya adalah kiai. Kiai di mana bisa ditemui? Di bilik-bilik pesantren. Yang kedua, ulama dan tokoh agama mendirikan institusi ini bukan sebatas sebagai tempat menimba ilmu belaka, melainkan sebagai wadah yang membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kita tidak hanya mengasah intelektualitas di pesantren, ketajaman spiritual kita, kejernihan nurani kita akan menjadi pelengkap kebahagiaan kita di samping materi yang tidak seberapa. Dinamika pesantren yang mengalami pasang surut sejatinya mengikuti konsistensi dan keistiqomahan kiai sebagai figur sentral yang menjadi teladan dalam kehidupan beragama. Ya, di luar sana dinamika begitu deras, begitu masif perkembangan, tetapi kiai kita yang istiqomah bersahaja akan menjadi
menjadi penyejuk kita untuk tidak larut dengan perubahan-perubahan yang sangat sederhana dan sebentar itu. Melalui kehadiran pesantren tercipta ekosistem pendidikan yang unik yang tidak hanya membentuk intelektualitas tetapi juga spiritualitas dan moralitas generasi bangsa. Kita percayakan masa depan pendidikan global yang gonjang-ganjing ini dengan pesantren, dengan harapan agar pesantren mampu meluruskan, menyesuaikan pengembangannya dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa latar belakang itu kemudian membuat satu fokus kajian saya. Terus bagaimana pesantren dapat direkonstruksi untuk menjawab tantangan pendidikan kontemporer tanpa kehilangan identitasnya. Penelitian saya ini berfokus dari satu permasalahan yang menurut saya berat itu. Jadi siapa ini moderatornya, tolong di next sampai ke fokus itu. Ada 3 jawaban bagaimana merekonstruksi pesantren agar tetap tidak kehilangan jati diri tetapi mampu beradaptasi dengan tantangan pendidikan global. Sebelum itu kita mencoba mengidentifikasi apa saja tantangan pendidikan global saat ini. Kesenjangan akses pendidikan yang makin melebar. Di luar sana, pendidikan begitu kompetitif yang membedakan kemampuan basic ekonomi masyarakat antara pendidikan favorit yang hanya bisa diraih oleh orang-orang berduit, dan mereka yang proletar yang hidupnya sangat amat papa dalam sisi ekonomi. Mereka tidak bisa menjangkau pendidikan itu. Di mana kita mempertemukan pendidikan yang sama rata, yang berbasis moral, berbasis kemanusiaan, humanisme murni, ya di pesantren. Di pesantren itulah masuk, anaknya si kaya masuk, anak orang miskin ia juga masuk. Bahkan tidak punya apa-apa sekalipun di bawah asuhan pesantren, 100% mereka bisa mengeruk pendidikan, mendalami ilmu pengetahuan, mengasah intelektualitas dan spiritualitas. Pesantren rumah bersama, pesantren rumah masa depan, bahasa saya. Krisis kualitas pembelajaran yang sistemik. Di luar itu orang terimajinir untuk mengembangkan pendidikan, sistem pembelajaran dengan hanya bertumpu pada ketajaman intelektual. Tetapi sentuhan yang bisa merubah nurani, membentuk karakter itu mereka lupa atau abai. Pesantrenlah jawabannya. Kemudian divisi pendidikan karakter yang akut, bahasa saya sampai akut. Di luar itu, pendidikan karakter itu hanya sebagai jargon. Bahasa saya pamflet, stiker, bacaan-bacaan, an-nadhafatu minal iman. Tapi jorok sekali. Betul? Betul sekali. Di pesantren tidak, tanpa jargon, tanpa pamflet apapun, karakter menjadi nafas. Akhlak itu menjadi hidup mati kita. Fenomena ini diperparah oleh pandemi global yang memaksa transformasi digital secara masif, menciptakan kesenjangan digital yang semakin dalam antara negara maju dan negara berkembang. Pesantren sudah terbukti mampu bertahan dari gempuran-gempuran itu semua. Di pesantren kita akan bertahan dengan sistem pendidikan yang senantiasa diterima oleh peserta didik atau santri dan semakin akan dikembangkan ketika mereka sudah pulang ke masyarakat. Lanjut. Maka jawaban dari itu semua, bagaimana pesantren bisa direkonstruksi agar bisa beradaptasi. Saya jawab dengan pesantren dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oke. Ada beberapa poin dari tema ini. Pertama, transformasi pesantren dalam menjawab kebutuhan masyarakat terlihat jelas dalam pengembangan program life skill. Mereka seperti Puncak Darussalam, tidak hanya kitab kuning dikaji dengan bahasa Mandarin, dengan bahasa Inggris, sistem digitalisasi. Pondok Pesantren Al-Amin misalnya. Mereka tetap tidak kehilangan nilai-nilai suci
Al-Quran, hadis, usul fikih, kitab-kitab tasawuf, tetapi mereka dipadukan atau dikolaborasi, diintegrasikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Jaringan global pesantren semakin luas, semakin menguat melalui berbagai institusi atau inisiatif internasional. Pertukaran pelajar dengan lembaga pendidikan, termasuk forum-forum seperti ini. Di pendidikan yang sifatnya yang secara geografis sangat terpencil mampu mendatangkan forum internasional sekelas ini. Bentuk dari rekonstruksi peran pesantren. Bentuk bahwa pesantren sangat terbuka dengan perkembangan. Al-muhafadzatu 'alal qadim sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Tidak harus ditulis, tidak harus dimanfaatkan, tapi kita praktekkan. Kita praktekkan. Kerjasama riset dan pengembangan kurikulum dengan universitas internasional. Kita sering mendengar pesantren-pesantren sekelas Al-Amin mengirim alumninya ke Timur Tengah. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar mengirim alumni-alumni ke Timur Tengah, ke Kanada atau ke Barat misalnya. Darussalam Puncak begitu, Mambaul Ulum Bata-Bata begitu. Pondok-pondok besar yang terbuka itu tidak ketinggalan dalam dunia global dan misi internasionalisasi. Internasionalisasi ini tidak hanya memperkaya wawasan santri, tetapi juga memposisikan pesantren sebagai pemain aktif dalam diskursi atau diskursus pendidikan Islam global. Sarjana-sarjana pesantren akan tampil dengan kearifan dua sisi, kearifan pengetahuan Quranik dan kemampuan melebarkan, mengintegrasikan dengan kemampuan teknologi dan filsafat mereka. Sarjana-sarjana pesantren akan menjadi mercusuar ilmuwan-ilmuwan muslim yang akan bersanding bahkan mengungguli ilmuwan-ilmuwan barat. Kita lahirkan Ghazali baru, kita lahirkan Ibnu Khaldun baru, kita lahirkan Avicenna, Ibnu Sina baru, kita lahirkan para pemikir-pemikir mutakhir di masa kini. Dari mana? Dari bilik pesantren. Karakter unik pesantren sebagai etalase karakter bangsa. Saya sebut etalase. Pesantren menjadi ukuran mini etalase. Di pesantren itulah akan melahirkan apa? Alumni-alumninya akan menjadi barometer ukuran masyarakat kita. Santri kita akan mewarnai kehidupan Nusantara ini. Santri kita akan mewarnai seluruh bagian kehidupan, politik kita, sosial ekonomi kita, pertahanan militer kita. Santri bisa masuk di sana, mewarnai dengan jiwa-jiwa yang bersih, dengan jiwa-jiwa yang suci. Oleh karena itu, para hadirin yang saya hormati, tidak harus saya sampaikan seutuhnya. Saya akan mengakhiri sesi ini dengan mengajak, ayo pesantren ini milik kita dan manfaatnya akan kembali kepada kita. Pesantren milik umat, ayo kita kembalikan manfaatnya ke umat. Pesantren menjadi tanggung jawab kita bersama. Disinilah kita tumbuh, berkembang dan akan bermanfaat bagi alam semesta. Semoga Allah meridhoi ini. Semoga kita menjadi ahli ilmu yang bermanfaat pada masyarakat secara umum. Bangsa ini kita titipkan pada pesantren yang begitu unik dan suci menurut saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.